Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Care Gaming. Kali ini saya kedatangan sebuah mouse yang langka dan belum pernah saya bongkar. Ini adalah Razer Mamba Wireless kepunyaan Agan Dilan yang diservis untuk diganti switchnya. Saya sebut langka karena memang saya jarang lihat mouse ini di pasaran ya. Memang ada yang masih dijual tapi jarang sekali terlihat dan jarang sekali ada yang sharing di forum-forum. Apalagi untuk di servis ke saya. Jadi ini pertama kali saya mencoba bongkar dan servis mouse ini. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama untuk mouse-mouse Razer generasi baru itu sekarang skrupnya memakai jenis yang seperti hexagon yang namanya adalah skrup Torx. Jadi ini adalah obeng khusus Torx yang sama seperti waktu saya bongkar Razer Basilisk. Sudah bukan pakai skrup dengan tipe plus atau Phillips. Posisi dari skrupnya sendiri ada satu di bawah MOSFET bagian belakang, lalu dua lagi di bawah stiker di depan ini. Jadi bukan di bawah MOSFET di depan, tapi di bawah stiker. Misalkan teman-teman membongkar sebuah mouse lalu tidak menemukan ada skrup di bawah MOSFET, berarti kemungkinan besar skrupnya ada di bawah stiker. Tapi ini jarang sekali, saya cuma nemu di mouse-mouse Razer. Kalau dari brand lain rata-rata ada di bawah MOSFET. Oh, kecuali Logitech G102 itu juga ada di bawah stiker di tengah. Nah, setelah ketiga skrupnya terlepas, kita bisa angkat casing atas dan casing bagian bawah mouse-nya dengan cara menjepit. Nah, lalu diangkat. Kalau agak susah, usahakan teman-teman bisa dibantu dengan memasukkan benda yang agak tipis tapi nggak tajam, seperti misalkan bekas SIM card itu di bagian batas antara casing atas dan casing bawah. Setelah itu dicongkel sedikit, nanti dia akan terangkat. Nah, tinggal kita angkat pelan-pelan saja. Takutnya nanti di dalam sini akan ada konektor atau kabel fleksi yang menghubungkan antara komponen di atas dan di bawah. Jadi harus hati-hati. Dan juga siapa tahu mungkin di depan ada kait yang menahan casing atas ke casing bawahnya. Nah, ini pelan-pelan. Cek. Oh, sepertinya ada kabel fleksi. Nah, kalau menemukan kabel fleksi seperti ini, untuk amannya sebelum kita lepas casingnya, kita lepas dulu kabel fleksinya. Nah, ini bagian karetnya ternyata dilem ya dan sudah terkelupas. Jadi dia bukan habis tapi lepas. Ini sudah dilem oleh owner. Jadi nanti bisa kita tempelkan dengan double tape atau dengan lem lagi. Oke, sekarang kita cabut dulu kabel fleksi. Caranya adalah ini biasanya ditahan dengan penjepit. Nah, ini penjepitnya kita dorong dengan pinset atau tweezer.
seperti itu. Jadi dia akan terangkat kiri kanan. Nah, setelah itu kita bisa angkat kabel flexingnya. Nah, oke, sekarang kita angkat lagi casingnya. Kalau sudah yakin tidak ada kabel yang menghubungkan antara yang atas dan yang bawah, kita bisa cabut. Ini agak susah dicabut karena lemnya menempel, jadi lengket antara casing atas dan casing bawah. Tapi selain itu nggak ada masalah, jadi nggak ada pengait dan sebagainya. Oke, seperti ini bagian dalam dari Razer Mamba Wireless. Ini ada baterai. Yang pertama kita cari dulu konektor baterai ke PCB-nya, lalu kita cabut supaya tidak terjadi konsleting atau hal-hal lain. Nah, ini konektornya. Ini bisa kita angkat, hati-hati. Oke, setelah itu kita cek. Biasanya si baterai ini dihubungkan dengan ditempelkan dengan lem, atau mungkin nanti ada skrup di bawah baterai. Ini kita cek dulu. Sepertinya baterai ini ditahan dengan lem, tapi di bawah tempat baterainya ada skrup. Nah, ini bagian yang sulit karena kita harus mengambil baterainya dulu sebelum kita bisa mencabut PCB-nya dari casing MOS. Karena harus hati-hati. Kadang-kadang ada MOS yang lemnya terlalu kuat, jadi ketika kita mengangkat baterai itu bisa menyebabkan baterainya tertekuk. Nah, ini sepertinya hanya ditahan dengan double tape saja. Oke, aman. Nah, kita bisa lihat ada dua skrup, dan ini Phillips atau yang plus. Jadi tinggal gunakan obeng plus untuk membuka skrupnya. Saya ganti obeng plus. Wadah baterainya bisa kita singkirkan dulu. Lalu di sini juga ada, di bagian depan ini juga ada dua skrup. Itu juga kita lepas. Oh ya, dan satu lagi di sini ada skrup kecil yang menahan PCB untuk LED di scroll wheel. Oke, sepertinya untuk sampai ke skrup di bawah scroll wheel ini kita harus melepas scroll wheelnya dulu. Dan untuk itu kita harus ngelepas PCB LED-nya dulu yang ini. Sekarang kita ganti dengan obeng plus yang ukurannya lebih kecil. Oke, kita cabut LED
PCB LED-nya pelan-pelan. Nah, ini karena Razer Mamba ini menggunakan apa? Encoder yang bentuknya unik ya, jadi agak sulit untuk mengganti spare partnya, untuk mencari spare partnya. Dia nggak pakai encoder yang berdiri seperti kebanyakan mouse yang berdiri terus disolder ke PCB-nya, tapi menggunakan encoder yang pendek seperti ini, lalu dihubungkan dengan kabel ke PCB. Oke, pertama kita lepas dulu konektor dari encoder scrollnya. Ini kalau terlepas ini nggak apa-apa, asal nanti begitu dikembalikan posisinya nggak salah. Jadi ini tercabut dari PCB-nya karena kurang kuat, tapi tidak masalah. Setelah itu kita cek. Oke, sepertinya cara untuk melepas encoder atau scroll wheel ini adalah dengan menarik ini, dengan menarik tiang ini atau pengait ini ke belakang, lalu kita angkat scroll wheelnya seperti itu. Setelah itu kita tinggal dilipat saja, jadi nggak perlu dicabut semua bagian dari scroll wheel. Baru setelah itu kita bisa dapat akses ke skrup PCB yang ada di depan ini. Nah, setelah mainboard PCB ini terlepas semua skrupnya, kita bisa angkat. Nah, ini adalah PCB dari port USB. Ini ada di bawah mainboard tadi. Kalau mau diservis atau diganti bisa tinggal dibuka skrupnya. Oke, kita cek, sepertinya bagian yang atas ini tidak terlalu sulit, hanya tinggal melepas 2 skrup untuk ini 4 skrup termasuk yang menahan switch. Oke, kita coba cek. Skrupnya panjang seperti ini. Nah, setelah semua skrup terlepas, kita tinggal angkat saja. Dan PCB di bagian atas pun bisa terlepas. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.